di New Orleans, Amerika Serikat. Makam-makam di kuburan ini tampak tinggi besar layaknya rumah kecil yang dihiasi oleh ornamen, yang bentuknya menyerupai nisan. Di sini terdapat sebuah area makam yang dikenal paling cantik, karena ornamen nisannya yang sangat indah. Pemakaman tersebut bernama St. Louis Cemetery No. 1. Makam ini merupakan makam tertua di area pemakaman ini. Ada juga kuburan La Recoleta di Buenos Aires, Argentina. Mendiang Evita Peron, yakni istri kedua dari Presiden Argentina Juan Perón, dikebumikan di sini. Setiap hari pasti ada saja wisatawan yang berziarah ke sana untuk menjenguk makam mantan ibu negara yang sangat dicintai oleh rakyat Argentina. Pemakaman La Recoleta ini sudah ada sejak tahun 1822. Pemakaman ini memang menjadi tempat dikebumikannya beberapa tokoh terkenal Argentina, seperti para presiden, kepala militer, dan juga ilmuwan, serta penulis Argentina. Di Inggris, kuburan yang terkenal cantik adalah Highgate Cemetery. Sejumlah tokoh terkenal dunia berbaring di tanah ini, seperti Karl Marx, seorang filsuf, dan George Eliot, seorang novelis Inggris. Kini Highgate Cemetery termasuk dalam daftar English Heritage Register. Highgate Cemetery yang dibangun pada tahun 1839 ini memiliki nuansa hijau karena dikelilingi oleh pepohonan. Nuansa asri lebih terasa karena tumbuhnya semak belukar dan pohon rambat yang membuat pemandangan di sana semakin dramatis. Sementara itu di Wina, ibu kota Austria, ada yang namanya Central Cemetery. Pekuburan ini memang didesain khusus agar dapat menampung banyak jenazah. Jadi jangan heran jika area pemakaman ini sangat luas. Bahkan banyak pengunjung yang datang karena hanya ingin melihat keindahan kompleks pemakaman ini. Uniknya, pemakaman ini memiliki beberapa area, di antaranya area pemakaman Katolik, pemakaman Protestan, pemakaman Rusia Ortodoks, dan 2 makam orang Yahudi. Dan yang paling terkenal, barangkali pekuburan Père Lachaise di Perancis. Dalam kompleks ini, banyak sekali dikebumikan tokoh-tokoh terkenal dunia. Salah satunya adalah mendiang vokalis The Doors, Jim Morrison, dan komponis Chopin. Uniknya lagi, peziarah yang mengunjungi makam Jim Morrison sering sekali meninggalkan koin sebagai tanda cinta. Terlebih peziarah makam sastrawan Oscar Wilde yang nisannya penuh dengan bekas lipstik. Wah, luar biasa ini. Baru saja kita menyaksikan tayangan bagaimana tempat pemakaman di luar negeri begitu ya, yang begitu cantik-cantik. Nah, kalau di sini di kita ini peraturannya sudah jelas ya Pak ya. Yang cantik adalah yang ada di sekitar kita, yang hanya dengan gundukan tanah dan rumput begitu ya untuk resapan air juga. Tapi Pak, kalau misalnya mereka yang tetap saja masih melanggar aturan yang ada, sanksinya apa sih Pak? Jadi di Perda 3 tahun 2007 itu sudah diatur tentang sanksi terhadap pelanggaran terhadap Perda ini. Sanksinya adalah kepada ahli waris itu diberikan sanksi kurungan selama 3 bulan atau denda sebesar 50 juta rupiah terhadap mereka yang tidak melaksanakan model makam seperti yang diatur dalam Perda 3 tahun 2007. Dendanya lumayan besar dan itu pun juga tetap harus dipugar sesuai dengan peraturan begitu ya Pak ya. Lalu ini kebetulan ada Kasudin Pemakaman Jakarta Pusat ya, Pak Leo, apa kabar? Baik, selamat siang. Kalau di Jakarta Pusat sendiri, kalau terhitung dari data-data yang ada, sudah ada berapa jumlah pemakaman ini Pak yang harus dipugar sesuai dengan peraturan yang ada? Di wilayah Jakarta Pusat ada 4 taman pemakaman umum, Karet Bifak, Karet Pasar Baru Barat, Petamburan, dan TPU KW-KW. Di Karet Bifak ini luasannya lebih kurang 16 hektar, makamnya lebih kurang 45.700 yang ada di Bifak ini. Yang sudah diplaket lebih kurang 1/3, dan menyusul 2/3 lagi akan diplaket sesuai dengan anggaran Pemda yang